mari kita melihat tabir ini secara perlahan-lahan. Mungkin kalau dari kuasa hukum tidak percaya bahwa Joshua bisa melakukan pelecehan seksual terhadap Ibu PC. Lantas bisa tidak kemudian dibantah apa yang dikatakan oleh Komnas HAM ini menjadi kuat alasannya karena Kuat Ma'ruf melarang Joshua naik ke kamar atas Bu Putri. Itu yang mengarah bahwa oh jangan-jangan pernah melakukan sesuatu ini kepada Bu Putri sehingga dilarang oleh Kuat. Ini bagaimana? Baik Mbak Putri, terkait tadi yang disampaikan Komnas HAM, kami mencoba sedikit menepis ya terkait hal tersebut karena terus mengarahkan ke ada dugaan tindak pidana asusila. Ya. Satu, pegangan kami ini sudah tidak ada tindak pidana dan itu Pak Kapolri sendiri yang menyampaikan dan sudah di SP3-kan. Nah, apa tujuan Komnas HAM kami juga tidak tahu. Fokusnya seharusnya ini juga tertutup dan juga deliknya aduan terkait asusila ini. Dan kemudian penyampaian dilarang naik ke atas misalnya. Ada apa? Kita kan juga tidak tahu. Kita semua bertanya-tanya tentang hal tersebut. Tapi ketika tanggal 7 tersebut, Bu PC mau WA kepada adiknya almarhum ini ketika si almarhum sedang menyetrika. Itu di mana? Di lantai atas apa di bawah? Menyetrika baju anaknya. Nah, posisinya kami tidak tahu. Di ruangan pembantu kah? Saya juga tidak tahu. Sampai bilang bahwa rajin kali lah ini kakakmu. Dengan bagaimana saya cara membayarnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kata-kata kalau dia naik ke atas misalnya kan ada kunci itu. Kalau dia naik ke atas akan dibunuh. Nah, naik ke atas ini kan kita bisa berspekulasi kemana-mana, apa naik ke atas ke atasan ke yang lebih tinggi atau naik ke atas rumah. Awal skenario kalau kita masih ingat adalah Ibu PC itu di kamar bawah. Brigadir J mencoba memasuki kamarnya dengan menodongkan pistol. Nah, itu gagal total kan. Sekarang dilobah lagi bahwa Brigadir J naik ke atas lantai 2, itu diposisikan di Magelang. Nah, ini yang membuat kami semakin bingung sebetulnya. Seolah-olah Komnas HAM ini sekarang sebagai seorang penyidik yang menyimpulkan sesuatu hal. Oke, Pak Hiar, kita kan memang tidak mengetahui ya sebenarnya seperti apa adegan per adegan diperagakan ketika rekonstruksi karena tidak semua ditampilkan di TV Polri. Tapi misalnya seperti ini Pak. Kalau untuk ketika membopong seseorang, misalnya Joshua dikatakan mau membopong Ibu Putri ataupun juga pernah masuk ke kamar Bu Putri, dalam pembahasan hukum termasuk kekerasan seksual nggak Pak? Ada nggak perlawanan? Kalau ada perlawanan dipaksakan juga itu baru boleh, kalau menurut saya itu barulah ada kekerasan. Jadi ada pemaksaan di situ. Kalau dipopong, misalnya terlepas dari kasus Ibu Putri ini, orang diam aja agak sulit menurut saya. Di mana dia memopong orang? Dia diam nggak ada perlawanan. Paling tidak kan kalau nggak mampu saja berontak itu naluriah ya. Saya kira seorang perempuan dengan orang yang kalau ada yang memopong dia nggak tahu ini perbuatannya adalah perbuatan kekerasan seksual kalau memang itu yang terjadi. Dia akan berteriak, dia akan meronta. Ini ada nggak hal yang seperti itu? Kalaupun ada nggak saksi yang melihatnya? Nggak boleh serta-merta pengakuan sepihak itu langsung diterima aja, harus ada orang lain menurut saya yang melihat, ada bukti yang lain. Meskipun ada nggak CCTV? Iya. Tetap harus ada bukti lain. Oh iya, terlepas lagi dari kasus ini kan bisa aja orang bercerita apa maunya. Itu dalil, harus ada buktinya. Ada nggak CCTV, ada nggak saksi yang melihat? Kalau memang kekerasannya sampai di mana kekerasan, lecet-lecet nggak tangan antara pemberontak, ada nggak di situ? Ada nggak visum? Itu kan juga adalah bukti. Tangan siapa yang lengket di situ? Tentu kan ada sidik jari juga. Harus dilihat ada bukti ini tangan siapa yang ada di situ. Benar nggak yang diduga atau disangka ini yang melakukannya itu harus ada bukti. Ada masalah sidik jari di situ. Ada juga mungkin persoalan visum harus ada di situ, atau ada saksi, ada CCTV. Kalau enggak, sulit mungkin untuk menerima terjadinya sesuatu peristiwa itu. Secara hukum, karena hukum ini bukan dalil. Mau hukum perdata, hukum administrasi, hukum pidana, alat bukti kuncinya. Bahwa ada perbuatan yang melawan hukum, itu pada hakikatnya melawan hukum. Memaksa orang kekerasan itu melawan hukum. Pasti ada aturan perundang-undang, saya belum membaca dengan khusus undang-undang PKS ini, tapi pada umumnya tentang seksual ini adalah deliknya delik aduan. Kecuali yang tertentu di depan umum, misal dia bukan lagi menjadi aduan bisa saja. Nah ini kalau aduan sekali lagi yang saya lihat apakah tepat dikemukakan secara terbuka kalau memang ada rekomendasi itu.
Tapi sekali lagi, jika memang ada, nggak bisa hanya serta-merta pengakuan dari katakanlah korban, tanda kutip. Oke. Ya, Baik, selama bekerja dengan Pak Sambo, Joshua ini pernah dapat teguran tidak mungkin nggak sopan, tidak pantas begitu sama ibu atau Pak Sambo, pernah nggak sih? Yang diceritakan kepada keluarga itu tidak pernah ada. Karena almarhum ini sangat dipercaya oleh bapak dan ibu. Dan apa yang diceritakan kepada keluarga ini, dia sudah menganggap ibu Pesi dan bapak Epes ini sebagai orang tuanya. Oke. Dan dia juga sebagai kepala rumah tangga ART di situ dan sangat dipercaya. Dan tiba-tiba disuguhkan dengan dugaan-dugaan pelecehan seksual ini. Dan ini sangat menyakitkan keluarga sampai hari ini. Pak Susno, boleh dong diberikan pencerahan lagi kepada kita di sini. Kita bahas soal relasi kuasa ya Pak ya. Mungkin tidak Joshua melakukan pelecehan. Joshua seorang brigadir, pelecehan seksual dilakukan untuk istri Jenderal Bintang 2 Pak. Masuk ke kamar, mau bopong istri bosnya. Mungkin nggak sih Pak Susno? Kita tidak berbicara masalah hukum itu kemungkinan ya, tapi kepastian berdasarkan standarnya hukum. Nah, saya sangat sependapat dengan Pak Ahyar gitu ya, itu bagus sekali kajian beliau. Komnas HAM ini, dia tugasnya apa sih? Dia hanya menyelidiki ada tidak pelanggaran HAM berat dalam kasus ini. Kalau tidak ada pelanggaran HAM berat, dia sudah lepas libat. Itu tugasnya polisi menyidik. Kasihan polisi yang sudah berhasil, jangan dikacaukan lagi. Jangan dibuat kegaduhan. Saya lihat ini senang bicara sih Komnas HAM ini. Ini bikin gaduh, mengatakan apalagi mengambil kesimpulan. Tidak terdapat penyiksaan, penganiayaan dari mana? Dari pisem. Apa pisem bunyinya begitu? Kalau pisem bunyinya begitu, pisemnya yang salah. Pisem itu bunyinya ada luka. Lukanya luka tembak, luka licet, apa luka benda tumpul. Nanti yang menyimpulkan penganiayaan, penyiksaan itu penyidik Polri. Nah ini bukan penyidik kok Komnas HAM. Tapi saya memaklumi lah, mungkin mereka bukan sarjana hukum dan tidak pernah melakukan penyidikan. Tapi tahan dikit lah untuk memberikan statement-statement supaya kasus ini tidak menimbulkan kegaduhan. Biar rakyat tenang, biar kasus ini berjalan, cepat selesai, kita bisa memperbaiki ekonomi bangsa ini. Jadi tidak cari panggung, sudahlah ada tidak pelanggaran HAM beratnya. Kalau tidak ada berarti porsinya mereka tidak ada. Nah, satu lagi yang kemungkinan, ada tidak Polri di dalam menyidik kasus ini melakukan pelanggaran HAM. Kalau penyidiknya tidak melakukan pelanggaran HAM, dalam peristiwa pembunuhan tidak ada pelanggaran HAM, ngapain dia cari-cari yang tidak perlu. Jadi kata orang itu garuk-garuk yang tidak gatal. Kok nyari pelecehan, nyari ini. Ini berasumsi semua. Karena apa? Hanya ada saksi misalnya. Saksinya 1000 saksi, itu hanya satu nilainya. Ya, 1000 orang gitu, sama aja kan. KOR bisa aja dilatih ya. Tapi itu tidak ada nilainya. Harus ada alat bukti yang lain. Ada nggak pengakuan terdakwa atau pengakuan tersangka? Yang tersangkanya udah meninggal, Pak. Ada nggak keterangan ahlinya tentang pelecehan? Nggak ada juga. Ada nggak bukti CCTV yang melihatkan bahwa ada peristiwa pelecehan? Nggak ada juga. Lah kalau nggak ada juga, Mbok ya Komnas HAM jangan ngarang-ngarang lah. Kasihan rakyat. Kasihan juga penyidik yang sudah kerja bagus gitu. Udah. Baik, ditahan dulu Pak Susna. Mungkin sekarang saya akan balikan lagi karena memang saya disclaimer dulu ya pemirsa ya. Dari Komnas HAM belum bisa bergabung bersama saya di sini meskipun kami ingin sekali mengundang Komnas HAM. Tapi memang pihak dari Komnas HAM berhalangan untuk hadir dalam dialog Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi mungkin kalau ada pembahasan hukum setiap ada dugaan mungkin kita harus ada data yang menguatkan. Ya. Kalau misal kuasa hukum mengatakan tidak ada dugaan pelecehan seksual atau tidak ada pelecehan seksual, kuasa hukum ada bukti nggak atau keluarga ada bukti tidak bahwa memang Joshua tidak pernah melakukan pelecehan seksual terhadap Ibu Pece? Sesaat lagi.